Wilujeng enjing kasadayana. Nah, tina poe ieu ibu bade ngajarkeun tentang kalimah pananya. Nah, di kalimah pananya ini ada beberapa yang harus kalian ketahui. Nanti kita akan belajar tentang menyusun kalimah pananya, ya. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu tentang kalimah pananya. Kalimah pananya nyaeta tiasa digunakeun pikeun nanyakeun hiji hal. Dina pelajaran ieu urang bade diajar keca pananya. Nah, jadi kalimat tanya ini biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Ya, nah jadi di hari ini kita akan mempelajari tentang kata-kata tanya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Oh iya, kalimat penanya ini biasa menggunakan, kalau di dalam bahasa Indonesia biasa menggunakan 5W1H, ya. Nah, di sini kita bahas dalam bahasa Sunda, ya, seperti biasa. Nah, yang nomor 1, yang pertama kita bahas. Yang pertama itu adalah kata naha atau kenapa. Nah, kata naha ieu digunakeun pikeun nanyakeun kajadian atau peristiwa. Nah, jadi kata kenapa ini digunakan untuk menanyakan kejadian atau suatu peristiwa. Ya, kemudian yang nomor 2 itu ada kata iraha. Iraha itu artinya kapan. Nah, kapan ini itu digunakan pikeun nanyakeun waktu. Digunakan untuk menanyakan waktu, ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 3, numana atau mana. Nah, jadi artinya itu adalah yang mana atau artinya itu mana. Ya, bisa numana, bisa juga menggunakan mana. Ya, kemudian digunakan pikeun nanyakeun barang atau benda. Nah, biasanya nanya kalau kata numana ini biasanya itu yang mana, barangnya itu yang mana gitu ya. Misalkan mana gitu. Nah, jadi ada kata mana atau numana itu sama saja, ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada kata naon atau apa. Nah, biasa digunakan pikeun nanyakeun hiji hal. Biasanya digunakan untuk menanyakan suatu hal. Kemudian yang selanjutnya ada kata saha atau siapa. Nah, kata saha ini itu digunakan pikeun nanyakeun batur atau jalma. Nah, digunakan untuk menanyakan seseorang atau orang, ya. Kemudian sabaraha. Nah, sabaraha ini itu bisa sabaraha atau baraha, ya. Jadi nggak pakai sa juga artinya sama aja. Artinya itu sama juga berapa. Nah, tiasa digunakan pikeun nanyakeun harga. Nah, digunakan biasanya untuk menanyakan harga. Ya, harga atau jumlah biasanya ya. Bisa menanyakan jumlah. Kemudian yang selanjutnya ada kata kumaha. Nah, kumaha ini artinya itu bagaimana. Nah, bagaimana ini digunakan pikeun nanyakeun sadaya kajadian. Nah, jadi untuk menanyakan seluruh kejadiannya, seluruh kronologinya. Ya, kemudian nah yang selanjutnya ini ada yang terlewat ternyata, yaitu kata di mana. Nah, kalian sudah tahu ya kata di mana. Nah, kata di mana itu digunakan sama seperti di bahasa Indonesia ya, berarti menanyakan sesuatu ya, di mana. Misalkan di mana kamu bermain gitu, di mana kamu meletakkan barangnya gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi kata kunaha. Nah, kunaha itu sama seperti kenapa. Ya, di sini ada kenapa. Berarti naha sama kunaha itu sama saja ya. Artinya itu adalah kenapa. Ya, jadi kalau misalnya ada yang tanya, "Bu, kok ada kunaha? Kok ada naha?" Nah, itu artinya sama saja ya. Artinya adalah kenapa. Ya. Oke, jadi jangan bingung lagi kalau ada kata kunaha atau naha.
ya, sama saja nih seperti yang ini. Ini adalah naha. Nah, jadi kalau misalkan depannya Anda tambahin ku, itu juga artinya sama ya. Artinya itu adalah kenapa. Nah, kemudian selanjutnya itu ada kita mikawano parabotan dapur. Nah, jadi ini kalian bisa buka buku paket di halaman 78. Ya, dibuka buku paketnya halaman 78. Untuk kalimat panahnya tadi itu Ibu nanti akan memberikan latihan soal. Latihannya sudah Ibu kerjakan, jadi nanti kalian bisa tinggal pelajari saja. Ya, itu Ibu mengerjakan latihan 4 halaman 76 sampai 77. Nanti akan Ibu kirimkan dalam bentuk PDF. Ya, sekarang kita buka buku halaman 78. Ya, nah di halaman 78 ini, di sini ada perabotan dapur atau peralatan yang ada di dapur yang biasa digunakan ya untuk memasak biasanya ya. Nah, yang pertama ada coet jeng mutu. Nah, coet jeng mutu, tahu ya ini gunanya untuk apa ya? Ada yang tahu? Iya, gunanya untuk mengulek sambal biasanya. Ya, untuk mengulek-ngulek atau menghancurkan sesuatu ya. Namanya adalah coet. Nah, coet itu adalah tempat untuk menaruhnya ya, untuk nguleknya. Sedangkan mutu itu adalah pukulannya yang untuk menguleknya. Ya, jadi coet adalah wadahnya, kemudian mutu adalah alat untuk nguleknya ya. Kemudian yang selanjutnya ada katel. Nah, katel ini itu adalah penggorengan atau wajan. Nah, ada yang tahu wajan biasa digunakan biasanya untuk menggoreng sesuatu ya, atau misalnya contohnya menggoreng ikan atau mengoseng sayur gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada peso atau pisau. Nah, pisau ya, kalian semua pasti sudah tahu pisau gunanya untuk mengiris-ngiris ya, untuk memotong-motong ya. Kemudian yang selanjutnya ada teko. Nah, teko ini ada yang tahu teko? Tahu ya, ada bentuknya di sini. Nah, teko ini biasanya digunakan untuk menaruh air ya, atau misalkan untuk masak air juga bisa ya. Kemudian yang selanjutnya ada talenan ya, talenan atau tatakan untuk mengiris ya. Nah, biasanya digunakan untuk menataki ketika kalian ingin mengiris sesuatu ya. Kemudian yang selanjutnya ada hihit. Ya, hihit ini itu adalah kipas yang terbuat dari bambu. Nah, biasanya di tukang sate-sate ada ya kipas ini ya. Ya, nah gunanya untuk mengipas-ngipas ya. Kemudian yang selanjutnya ada kastrol. Nah, kastrol ini itu biasanya digunakan untuk membuat nasi liwet. Ya, ada yang tahu nasi liwet? Ya, nasi yang biasanya sudah diberi bumbu. Ya, kemudian habis itu dimasukkan ke dalam sini dengan air, kemudian dimasak hingga matang. Ya, itu namanya kastrol. Ya, kemudian yang selanjutnya ada boboko. Nah, boboko nih yang di bawah, ini namanya boboko. Nah, boboko ini pada zaman dahulu sering digunakan untuk menaruh nasi. Jadi misalkan setelah nasinya matang diangi. Nah, diangi itu biasanya dikipasin sampai nasinya itu sudah siap gitu, sudah lebih dingin, kemudian ditaruh di boboko ini biar rapih ya. Atau biasanya kalian makan di restoran-restoran Sunda. Nah, biasanya itu ada boboko ini atau namanya itu biasanya apa ya disebutnya ya, Ibu lupa. Ya pokoknya untuk menaruh nasi ya. Bakul biasanya sebutannya ya. Iya, bakul. Nah, kemudian yang selanjutnya ada emuk. Nah, emuk ini itu adalah cangkir. Ya, cangkir. Nah, biasanya kalau yang zaman dulu tuh sering pakai cangkir ini tuh yang bentukannya dari kaleng. Nah, contohnya kayak gitu, kaleng biasa buat kopi, buat teh kayak gitu ya. Betawi-Betawi juga pasti zaman dulu sering menggunakan ini juga gitu. Biasanya kalau bapak-bapak pagi-pagi mau ngopi biasanya menggunakan
cangkir ini gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada mangkok. Nah, kalian sudah paham pasti ya, familiar dengan mangkok, di mana mangkok biasa digunakan untuk menaruh sayur-sayuran yang sudah matang ya. Misalkan yang ada kuah-kuahnya atau misalkan menaruh bakso yang ada kuah-kuahnya bisa taruh di sini ya. Nah, kalian tadi sudah lihat ya di halaman ini ada di halaman 78 di buku paket kalian. Kemudian sekarang tugasnya. Nah, tugasnya itu kan tadi Ibu sudah bilang tentang kalimah pananya, Ibu sudah memberikan soal, jadi ada latihan soal yang sudah Ibu berikan, yang sudah Ibu isi juga, jadi kalian tinggal pelajari saja, boleh di-print. Kemudian yang kedua, kerjakan latihan 5 halaman 78 sampai 79. Kerjakan di buku PS ya. Cara mengerjakannya, tulis kalimatnya kemudian langsung isi titik-titiknya ya. Oke, jadi isi jawabannya di titik-titik tersebut. Nah, kalau tidak pakai titik-titik boleh jawabannya kalian garis bawahi biar Ibu bisa lihat jawabannya yang mana ya. Oke, kerjakan 10 soal kemudian yang dikirimkan itu hanya latihan 5 halaman 78 sampai 79. Ingat ya, buku jangan dicoret-coret. Kemudian kumpulkan di Google Classroom. Oke, tetap semangat ya. Dan jaga kesehatan. Hatur nuhun.